Halo sahabat Arteva, kali ini kita akan coba bahas mengenai film Lone Survivor. Film ini dirilis di Amerika Serikat tanggal 12 November 2013 dan tayang di seluruh bioskop Amerika tanggal 23 Desember 2013. Lalu tayang di seluruh negara pada tanggal 10 Januari 2014. Film ini mendapatkan nilai A+ berdasarkan CinemaScore dengan rating 76% dari Rotten Tomatoes dan skor 60 berdasarkan Metacritic. Lone Survivor ini disutradarai oleh Peter Berg dan diproduseri oleh Peter Berg sendiri, Sarah Aubrey, Randall Emmett, Norton Herrick, Barry Spriking, Akia Goldsman, Mark Wahlberg, Stephen Levinson, dan Vitaly Grigorians. Sedangkan untuk naskahnya sendiri ditulis oleh Peter Berg yang mengadopsi dari buku non-fiksi atau kisah nyata Lone Survivor karya Marcus Luttrell dan Patrick Robson. Film Lone Survivor ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana, Ali Suleiman, Alexander Ludwig, Yusuf Azami, Sami Sheikh, Rich Sting, dan Bilzerian, yang kalian lebih kenal dengan si Raja Instagram, Jerry Ferrara, Scott Elrod, Rohan Chan, dan Corey Large. Sebelum kita lanjut untuk membahas Lone Survivor ini, monggo diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, share, and komen-nya ya. Lone Survivor ini bercerita tentang 4 orang anggota tim Navy SEAL, yaitu Letnan Michael P. Murphy yang dibintangi oleh Taylor Kitsch, Kopral Kepala Marcus Luttrell yang dibintangi oleh Mark Wahlberg, Kopral 1 Matthew Axelson yang dibintangi oleh Ben Foster, dan Kopral 1 Danny Dees yang dibintangi oleh Emile Hirsch. Mereka berempat berangkat dari pangkalan udara Bagram menuju ke sebuah desa yang dikelilingi perbukitan untuk mencari keberadaan Ahmad Shah. Setelah sampai di desa tersebut, mereka berhasil menemukan si Ahmad Shah. Dan bersiap untuk menembak Ahmad Shah yang mempunyai ciri fisik tidak punya sebelah telinga. Tapi, entah kenapa, tiba-tiba ada gangguan komunikasi yang menghambat konfirmasi perintah untuk menembak si Ahmad Shah. Sementara mereka menunggu perintah untuk menembak, muncullah 3 orang pengembala kambing. Tentu saja, hal ini di luar dugaan. Mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya pasukan Amerika harus menangkap dan saling berdebat tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan. Ada 3 alternatif yang mereka perdebatkan. Alternatif pertama yaitu membunuh para pengembala tersebut dengan konsekuensi yang didapat sudah tentu tugas berjalan dengan lancar, tapi menjadikan pasukan Amerika sebagai pelanggar hukum. Alternatif kedua, mengikat dan meninggalkan para pengembala tersebut mati kedinginan atau dimakan oleh hewan buas di perbukitan. Alternatif ketiga, melepaskan para pengembala tersebut dan tugas gagal karena keberadaan operasi tersebut sudah diketahui oleh orang lain. Mereka berempat terus berdebat dengan sengit sampai akhirnya Murphy sebagai pimpinan di sana memutuskan untuk melepaskan para pengembala tersebut. Misi dianggap gagal dan pasukan Amerika berencana untuk kembali ke pangkalan. Tapi komunikasi masih terus terganggu. Pada saat mereka akan menyelamatkan diri dengan cara naik ke bukit untuk mendapatkan sinyal telepon satelit, sayangnya para pengembala yang dilepaskan tersebut memberitahukan keberadaan pasukan Amerika tersebut kepada pasukan Taliban. Beberapa saat kemudian, pasukan Taliban dengan jumlah yang banyak menyerbu dan menyerang pasukan Amerika. Marcus dan kawan-kawan kalah jumlah tentunya. Tapi mereka tidak mudah menyerah begitu saja. Jadi pertempuran sengit, tembak-tembakan senjata, dan lemparan granat.
Semua pasukan Amerika tewas kecuali Markus. Markus selamat dengan mendapatkan luka yang sangat parah. Akhirnya, Markus ditolong oleh seorang penduduk di sekitar kejadian, yaitu Muhammad Gulab. Awalnya, Markus ragu-ragu karena tidak mengetahui identitas si Gulab tersebut. Apalagi rekan-rekannya tewas gara-gara membebaskan para pengembala yang tadi. Singkat cerita, Markus ditampung di rumah si Gulab walaupun beberapa orang tidak setuju dengan hal itu. Markus meminta tolong seseorang untuk mengirimkan surat ke pangkalan Amerika Serikat. Isi surat tersebut memberitahukan keberadaan Markus di desa itu. Pasukan Taliban tentunya tidak tinggal diam. Mereka tetap mencari Markus dan akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian Markus. Markus pun diseret dan kepalanya akan dipenggal oleh anak buah Ahmad Shah. Pada saat yang menentukan, Gulab dan para penduduk desa menyelamatkan si Markus tersebut dengan cara melawan anak buah dari Ahmad Shah. Akhirnya, pasukan Taliban pergi dan tetap mengancam akan membinasakan desa tersebut. Pada hari berikutnya, pasukan Taliban yang berjumlah sangat banyak kembali ke desa tersebut dan menembak para penduduk desa. Markus dan para penduduk desa melawan dengan menembak pasukan Taliban. Markus terluka parah dan pasukan bantuan Amerika Serikat datang membantu Markus dan para penduduk desa. Pasukan bantuan Amerika Serikat berhasil menghalau pasukan Taliban dan mengevakuasi Markus ke pangkalan. Film pun selesai.